dengarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang tokoh mentari. Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, segala ucapan yang aku ucapkan, segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa apa? Bahwa apa? Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Ada perdiskusian dan perdebatan lintas agama. Hanya orang gepeng kepalanya yang suka makanan-makanan haram, yang suka kemudian tidak ibadah kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan cadangan, yang mempensiunkan Tuhan senior. Itu hanya orang gepeng. Atau ada kekuatan yang ada di dalam tubuh Anda yang memang menginginkan dirinya dilantik menjadi Tuhan. Ini yang bahaya. Siapa Kristus yang Anda sembah ini? Kok bisa akal Anda mati karena dia? Kalau Anda mengatasnamakan Yesus, Yesus sang anak, sembahlah Allah, Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Kok Anda nggak pakai itu? Kok justru Anda menggantikan Yesus yang berdoa kepada Bapa di surga dengan Kristus ini? Ada apa? Jangan-jangan memang si Kristus palsu mau dituhankan. Karena kalau yang Yesus asli, Kristus asli, mau dia dijadikan sebagai utusan doang. Hidup kekal itu yang kita kejar. Islam mengejar hidup kekal. Kristen mengejar hidup kekal. Kunci hidup kekal Yesus sudah beri. Apa itu? Jadikan dia sebagai rasul. Kenali dia sebagai utusan. Untuk hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Sebagai apa? Sebagai utusan. Kesaksianku. Semua mujizat yang kulakukan agar semua orang tahu bahwa aku adalah utusan. Hidup kekal itu adalah firman Tuhan. Yohanes 12 nomor 50. Tapi kenapa dan mengapa? Hidup kekal sudah di depan mata, Yesus uraikan, tapi kenapa tetap saja menyembah Kristus? Ada apa dengan Kristus? Kenapa harus disembah sih? Bukankah Kristus mengajarkan hidup kekal itu cukup mengimaninya sebagai rasul? Kenapa harus disembah si Kristus ini? Siapa sih Kristen? Jadi penasaran gue. Jangan-jangan setan yang ngaku-ngaku Kristus. Ingat, kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang nyamar, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesus loh. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis penyesat planos dalam bahasa Yunani yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Kristus asli sembahlah Elohim. Kristus asli berdoalah kepada Elohim. Hanya dia satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi ada Kristus ternyata yang mau dituhankan. Kristen hari ini menuhankan sosok Kristus. Hati-hati tokoh mentari. Ajal Anda semakin dekat. Kalau Anda tetap aja memperbodoh diri menyembah Kristus. Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan itu. Kristus setan yang mau disembah. Mana dalilnya? Lukas 4 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Kristus setan itu yang mau disembah. Lukas 21:8 Kristus setan itu mau disembah. Matius 24 nomor 4 nomor 5 Kristus setan itu yang mau disembah. Hari ini Anda menyembah Kristus. Kristus anak Maria manusia tidak mau disembah. Kristus setan mau disembah. Anda penyembah Kristus. Kristus yang mana? Yesus tidak mau disembah. Hanya Kristus setan yang mau disembah. Silakan. Tapi ke Bro Admin dulu. Catat aja apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang penting untuk ditanggapi, silakan. Saya aja bang. Oh, ya, Abang kan menanggapi narasi saya. Nanti setelah selesai narasi kita berdua baru sama Bro Admin. Boleh, silakan. Iya. Saya menjelaskan perumpamaan itu untuk supaya penonton bisa mengerti kenapa orang Kristen menyembah Yesus. Perumpamaan itu tentang kekuasaan. Bukan direktur pensiun segala. Saya berbicara tentang kekuasaan. Sang anak pasti dia berbicara dengan sang direktur. Tetapi orang yang ingin bekerja di perusahaan itu semua harus melalui sang anak. Karena sang anak sudah diberi segala kuasa oleh sang direktur.
Terus saya habis ini Bro Admin, oke ya, saya ingin menjawab tentang Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Sang Ilahi yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus berkata, hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Sang Ilahi yang benar. Siapa Sang Ilahi yang benar menurut Yesus? Yaitu Sang Ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus, atau Ayah, kalau dalam bahasa Inggris Father, karena Yesus adalah anak Sang Ilahi. Jadi Yesus itu bukan hamba Allah, tetapi anak Sang Ilahi. Anak Sang Ilahi itu bukan berarti Sang Ilahi mempunyai istri atau mempunyai anak, tetapi anak Sang Ilahi adalah sebutan seperti sebutan hamba Allah dan ada sebutan anak Sang Ilahi. Hamba Allah memanggil Sang Ilahi dengan sebutan Tuhan atau Tuan. Kalau dalam bahasa Jawa Gusti, kalau dalam bahasa Inggris Lord, yang artinya Tuan, karena mereka adalah hamba. Lawan kata dari hamba itu Tuan. Tetapi Yesus memanggil Sang Ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah, karena Yesus adalah anak Sang Ilahi. Dan setiap orang yang menerima dan percaya kepada Yesus, mereka juga akan menjadi anak-anak Sang Ilahi. Jadi kami memanggil Sang Ilahi bukan dengan sebutan Tuhan atau Tuan, tetapi kami memanggil Sang Ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah. Ini aku anakmu. Itu hidup yang kekal menurut Yesus, mengenal satu-satunya Sang Ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal, Yesus adalah firman Sang Ilahi yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Yesus berasal dari dalam Sang Ilahi, diutus turun ke dunia. Siapa orang yang menyebut Sang Ilahi dengan sebutan Ayah atau Bapa kalau bukan orang Kristen? Dan siapa yang mengenal Yesus adalah firman Sang Ilahi kalau bukan orang Kristen? Itu hidup yang kekal menurut Yesus, menurut Kristen. Silakan. Iya, tidak ada hidup kekal itu mendudukkan Yesus sebagai ilahi. Membabi buta ente kawan. Yesus memberikan hidup kekal bukan berarti dia sang pemilik. Dia menerima mandat. Yohanes 3 nomor 16. Jadi yang percaya kepada Yesus, itulah yang memperoleh hidup kekal. Ketika Yesus berkata, aku utusan Tuhan, dan dipercayai oleh orang Yahudi, diimani oleh orang Yahudi, diterima oleh orang Yahudi, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan menuhankan dia. Kurang apa lagi coba ucapan Yesus? Kesaksiannya kan udah jelas tuh. Kesaksian Yesus menurut Yesus ini yang harus dipercaya. Bukan kesaksian saudara. Ente siapa rupanya? Yesusnya bersaksi. Hidup kekal itu mengenal aku yang engkau utus. Dikenal sebagai apa? Ya dikenal sebagai utusan. Keluar daripada itu ya neraka. Tidak memperoleh hidup kekal. Apa yang membuat Anda menuhankan Yesus? Apanya yang membuat Anda kemudian? Karena dia berkuasa di surga. Kata siapa? Yesus menerangkan Matius 20 nomor 23. Tetapi aku tidak berhak menentukan tentang siapa yang duduk di sebelah kananku dan siapa yang duduk di sebelah kiriku kelak di surga. Apa kuasanya? Itu dalil ucapan Yesus sendiri. Aku tidak berhak. Yang punya hak kuasa langit bumi itu yang mengklaim itu setan. Tadi kan udah aku bilang saudara, Kristus itu ada yang palsu, yang menjanjikan kemudian keselamatan langit bumi, surga dan bumi. Anda lihat di dalam Lukas 4 itu, aku berhak memberikan kepada siapapun yang menyembahku. Siapa yang menyembahku, aku berhak memberikan kuasa langit dan bumi kepadanya. Itu setan. Yesusnya tidak berhak. Siapa yang duduk di kananku, di kiriku, aku tidak punya hak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu yang asli. Tapi yang Anda jual ini, dia mau kuasa, dia begono, begone dan begono. Lah itu siapa? Yang palsu. Nah sekarang, untuk menyimpulkan ini, ketika Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku,
mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang kalau murid-muridnya percaya Yesus itu utusan Elohim, bukan Elohim, data mana lagi yang Anda mau pakai untuk menuhankan Yesus? Sedangkan Yesusnya sudah memberikan semua data dan muridnya telah menerimanya dan muridnya percaya Yesus utusan. Terus Anda menggunakan data yang mana untuk menuhankan Yesus? Jangan ambil ucapan-ucapan Yesus, karena seluruh ucapan Yesus menurut Yesus sudah diberikan kepada muridnya. Jangankan satu data yang Anda comot, seluruh tinta merah yang ada di dalam Bible itu semuanya telah disampaikan Yesus kepada muridnya. Ending daripada penerimaan muridnya, Yesus hanya rasul, titik. Tolong tunjukkan kepada saya. Jangan sembunyikan data Anda. Data mana yang Anda gunakan untuk melantik Yesus menjadi Tuhan? Data mana? Karena tinta merah itu semua cakupan dia adalah rasul Tuhan. Nah, data mana yang Anda ingin suguhkan kepada saya? Sehingga Yesus itu, oh ternyata Anda tuhankan Yesus karena data ini. Silakan. Oke, saya jadi harus menjelaskan Tuhan, etimologi kata Tuhan ya. Enggak perlu. Tuhan itu sama dengan... Ya, enggak perlu. Enggak perlu, saudara. Kan Kan kami tahu. menurut abang kan Tuhan itu sang ilahi kan. Kami tahu bahwa saudara Kristen ini mensederajatkan Elohim Tuhannya Yahudi dengan yang oknum bernama Kristus. Kami tahu di gereja kalian menyembah Kristus. Jadi nggak perlu ini Tuhan, ini secara etimologi. Nggak perlu. Saya cuma minta data. Data mana yang Anda pakai untuk mengilahkan, mensejajarkan, mensederajatkan Yesus yang hanya manusia rasul dengan Elohim yang adalah pencipta sang Khalik. Data mana yang Anda pakai? Silakan. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Itu bukan ucapan Yesus. Tadi di Nah, itu, awal Pak. saya bilang, saya sudah menjelaskan tentang... Itu bukan ucapan Yesus tuh. Wajar ternyata. Iya bang. Tadi kan di awal saya sudah menjawab. Yang saya minta data Iya, Bang. Yesusnya ada nggak? Nggak ada Tadi kan? Saya sudah Tunggu dulu bang. Tadi kan saya sudah menjawab. Di mana Yesus berkata, akulah sang ilahi, sembahlah aku. Saya Semua jawab itu. ucapan Yesus, saudaraku, semua Itu kan tadi ucapan saya ucapan Yesus Yesus, semua bang. semua ucapan Yesus telah Yesus berikan kepada muridnya dan Yesus bersaksi muridnya menerimanya dan muridnya percaya bahwa Yesus itu rasul, utusan Tuhan. Iya, Sekarang- saya bilang Yesus utusan. Dari dalam sang ilahi, dia sang firman. Dari dalam Terus sang kenapa ilahi, Anda utusan. mengilahikan? Kenapa Anda mengilahikan? Kenapa Anda mensetarakan, mensejajarkan dengan ilahi? Dengan ilah, dengan Eloah, dengan Yod-Heh-Vaveh, dengan Hasem, Tuhannya Yahudi. Iya, karena firman sang ilahi adalah sang ilahi bang. Sama seperti suara Nah, saya. ini data ini yang Tunggu tidak dulu, ada Bang. keluar dari Saya mulut nggak bisa Yesus. ngejawab dong. Enggak, data ini yang tidak keluar dari mulut Yesus. Silakan. Anda pakai data Anda sendiri untuk menuhankan Yesus. Ternyata firman ilahi adalah ilahi. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Berarti Anda benar-benar mentuhankan Kristus yang bukan Kristus asli. Silakan. Saya tentang firman dulu ya. Habis ini bro admin ya. Oh ya, silakan. Ya, saya akan Nanti aku tak menjelaskan nyambung tentang saja. firman sang ilahi adalah sang ilahi. Saya akan menjelaskan konsep Tritunggal dulu lah. Setelah itu silakan bro admin. Saya izin menjelaskan Tritunggal ya supaya mengerti ya. Kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Kata Tritunggal itu sebutan untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu sang ilahi. Putra itu Yesus atau firman sang ilahi. Dan Roh Kudus adalah roh sang ilahi. Yang adalah satu, sang ilahi yang esa. Firman di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Yang pertama rema, yang kedua logos. Maksudnya yang pertama logos, yang kedua rema. Suara saya sekarang yang terdengar ini yang disebut rema. Dan suara saya ini berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya. Itu yang disebut logos. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Ketika kita berkehendak, ketika kita bersuka cita, ketika kita bersedih, itu semua berasal dari pikiran. Ketika kita berkata-kata, itu berarti berasal dari pikiran. Ketika kita berjalan, berlari, mengambil sesuatu, itu semua berasal dari pikiran.
Pikiran sang ilahi, itu yang disebut firman. Sama seperti manusia diciptakan mempunyai tubuh, pikiran, dan roh. Jadi misalnya, Bro Admin melakukan suatu pekerjaan. Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin mempunyai tubuh. Kalau Bro Admin tidak mempunyai tubuh, tidak ada yang melakukan pekerjaan itu. Dan Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin mempunyai pikiran. Seperti yang saya katakan tadi, segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari pikiran. Dan Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin hidup. Itu berarti karena Bro Admin mempunyai roh. Sekarang saya tanya, siapa yang melakukan pekerjaan itu? Tubuh Bro Admin, pikiran Bro Admin, atau roh Bro Admin? Itu semua tidak bisa dipisahkan. Yang melakukan pekerjaan itu adalah Bro Admin. Jadi Tritunggal, Sang Ilahi, firman atau pikiran Sang Ilahi, dan roh Sang Ilahi adalah satu Sang Ilahi yang esa. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Perumpamaannya seperti sekarang ini, suara saya yang terdengar ini adalah berasal dari pikiran saya yang adalah saya. Tapi suara saya tidak bisa menyentuh Bang Juma. Tapi kalau suara saya menghujat Bang Juma, terus Bang Juma datang ke rumah saya, Toko Mentari, kenapa kamu menghujat saya? Terus saya bilang, yang menghujat abang bukan saya, tapi suara saya. Abang pasti akan bilang, suara kamu itu berarti kamu. Tapi suara saya di sini tidak bisa, suara saya di sana tidak bisa menyentuh abang. Itu berarti saya lebih besar daripada suara saya. Tetapi suara saya itu berarti saya. Barang siapa yang menentang suara saya, berarti menentang saya. Barang siapa yang mematuhi suara saya, berarti mematuhi saya. Begitu juga Yesus adalah firman Sang Ilahi yang menjadi manusia. Silakan. Oke, saya tanggapi dulu ini. Jadi sekali lagi saya katakan, dalam konsep kenabian, konsep yang diajarkan Yesus, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Anda lagi-lagi menyerupakan Tuhan Anda dengan makhluk. Kalau Anda mengatakan suara Anda yang keluar dari Anda adalah Anda, maka kotoran yang keluar dari anus Anda itu juga adalah Anda. Karena hal itu sama, esensial yang keluar dari Anda. Ingus yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Karena itu adalah pribadi yang berbeda setelah dia keluar dari Anda. Begitu juga suara. Suara ketika keluar, misalnya nih, saya ngatain saudara, jelek. Apakah suara saya yang berkata jelek itu adalah saya? Bukan. Tapi itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya. Tapi itu bukan saya. Tapi berasal dari saya. Coba Anda rekam. Hei, jelek. Nah, masuk ke dalam CD, flash disk. Nah, Anda bicaralah sama suara itu. Itu saya? Bukan. Itu pribadi baru yang keluar dari saya. Tapi itu bukan saya. Pahami itu dulu. Jadi Yesus itu keluar dari Tuhan, bukan Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Yesus keluar dari Tuhan, dia bukan Tuhan. Tapi dia berasal dari ide. Dia berasal dari firman. Awalnya dia adalah firman. Pada mulanya dia adalah firman. Firman yang melekat bersama-sama dengan Tuhan yang disebut ide atau kalam. Sederhananya, harusnya andai saja bisa mengumpamakan Tuhan dengan manusia, maka Anda menggunakan perumpamaan yang harus signifikan. Anda punya mulut. Mulut dan Anda itu satu. Tidak bisa dipisahkan. Mulut Anda yang adalah Anda mengeluarkan suara. Di mana suara Anda mengatakan sendal jepit. Maka pada mulanya adalah mulut. Mulut itu bersama-sama dengan Toko Mentari. Dan mulut itu adalah Toko Mentari. Itu baru betul. Mulut itu telah menjadi sendal jepit. Maksudnya apa? Bukan mulut Anda yang lepas dari tubuh Anda.
turun ke lantai jadi sendal. Tetapi mulut Anda berkata, Mami, Yayang, apa Pak, belikan papi sendal dong. Ini duitnya. 2 jam kemudian istri Anda datang bawa sendal. Sendal itu ditaruh di meja. Anda kemudian berkata, pada mulanya sendal ini adalah perkataan. Perkataan yang menjadi sendal. Apa itu? Sayang, belikan papi sendal. Itu kalau Anda pingin kali menyetarakan Tuhan dengan ente. Itu analoginya yang tepat. Jangan Anda katakan, pada mulanya adalah mulut. Mulut Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Dan mulut Tuhan adalah Tuhan. Mulut Tuhan telah menjadi daging. Mati meja. Belas ya anak-anak. Maksud apa itu? Tuhan turun ke bumi. Maksudnya dia memanjang mulutnya turun ke bumi gitu. Melalui 7 langit, 7 lapis langit. Enggak. Bukan begitu. Yesus itu pada mulanya firman. Apa firman itu? Ya perkataan Cak Ayu. Jangan gila permanen. Please. Firman itu perkataan yang Anda katakan rema atau yang Anda katakan logos. Please. Kalau dia adalah ide menjadi Yesus, betul. Kalau dia adalah perkataan menjadi Yesus, betul. Tapi dia bukan ide jadi Yesus berubah wujud menjadi Yesus. Dia bukan perkataan berubah wujud menjadi Yesus. Enggak. Dia manusia 100% utuh manusia. Lahir secara mujizat tanpa ayah. Dia berasal dari instruksi yang berasal daripada ide. Tidak ada yang salah di situ. Yesus pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus bukanlah manusia yang lahir tanpa perintah Tuhan. Maria hamil. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir enggak? Lahir. Apa itu? Firman. Makanya pada bulan ke-6 dalam Matius 1, pada bulan ke-6, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dibawa oleh Gabriel datang kepada Maria? Maria, ya paman. Kamu akan hamil yo. Ya paman. Itu perintah Bapak loh. Ya paman. Kamu akan hamil, kuasa Roh Kudus akan menaungimu. Ya paman. Hamil gak? Hamil. Lahir gak? Lahir. Tetapi yang lahir ini bukan Tuhan Cak Ayu, bukan firman yang lahir. Cuman yang lahir ini manusia 100%. Kalau ada Yesus di sini Anda geletik pasti tertawa. Anda jepit mulutnya pasti dia meringis sakit. Anda sentil telinganya pasti dia akan marah. Anda jepit bibirnya dia pasti monyong. Anda tidak kasih makan selama 3 tahun dia pasti mati kena busung lapar. Kenapa? Dia manusia Cak Ayu yang berasal dari firman Tuhan. Jangan gila permanen dong. Sadarlah. Eling bang. Yesus itu manusia. Makanya ketika dia datang, dia berkata sebagai manusia. Berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Bekerja bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa sih? Jadi Tuhan. Jangan-jangan yang Anda maksud Tuhan Kristus yang bercongol di dalam benak dan dalam tubuh Anda tuh. Jangan-jangan Anda hanya menggunakan Yesus anak Maria sebagai topeng, tapi sebenarnya yang Anda sembah di gereja itu adalah setan yang mengaku Kristus. Jangan-jangan. Kita belum ke situ. Karena itu materi berat. Banyak orang yang pingsan gara-gara materi itu. Silakan. Abang tidak bisa mengibaratkan kotoran saya adalah saya, ingus saya adalah saya, keringat saya adalah saya. Bukan bang, yang saya maksud pikiran. Ketika kita berpikir itu berarti kita berkata-kata di dalam hati. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Saat ini saya bisa berbicara dengan abang itu karena saya punya pikiran. Abang sekarang ada di Makassar ya, saya di Jawa Barat. Terus misalnya ada tetangga abang datang mendengar abang berbicara kan, dia datang tuh bertanya kepada Bang Juma. Bang Juma di rumah lagi ngobrol sama siapa? Abang menjawab, saya lagi ngobrol sama toko mentari. Terus tetangga abang masuk ke dalam rumah. Loh mana toko mentari? Katanya abang sedang ngobrol dengan toko mentari. Abang pasti akan memperdengarkan suara saya.
Itu maksudnya pikiran, suara yang berasal dari pikiran, perkataan saya yang berasal dari pikiran. Maksudnya begitu analogi firman tuh. Perkataan saya itu adalah saya. Ya udah Bro Admin, saya tanggapi dulu. udah Bang, nggak usah Bang. Abang mau gimana pun nggak benar. Kan, Anda yang mengatakan abang maksud yang gini Bang, abang udah omong itu kotoran salah yang semua Bang. keluar dari Anda bukan Anda. Karena itu bukan ucapan. Saudara, apakah Anda pernah mencret di celana tanpa sadar? Bukan itu maksudnya Loh, tunggu pikiran dulu. Bang. Udah Tunggu jangan dulu. itu Anda silakan Sebelum Bro Admin. Anda mengeluarkan Anda kacau semua, ampas Bang Juma. babi dari anus Anda, itu diolah oleh pemikiran Anda dulu. Wah, kayaknya saya kata-kata itu berasal dari ide, otak, akal, kemudian dipabrik kemudian oleh lidah, dilantunkan oleh bibir, sehingga Anda punya kuping bisa mendengarkan nada yang keluar dari suara saya, dari mulut saya. Suara saya bukan saya, tapi itu adalah esensi yang berasal dari saya. Yesus bukanlah Tuhan, tetapi itu adalah esensi pribadi yang berasal dari Tuhan. Selesai. Jangan gila permanen dong. Lanjut. Bang Suma nyambung. Mumpung lagi nyambung ya. Kalau dengan kalimat ini gimana? Misalkan ada yang ngomong dengan Bang Suma, pegang omongan saya. Nah ini sedang menyatakan apa? Sedang menyatakan identitas atau apa? Tanggung jawab apa? Integritas atau identitas, silakan. Oke. Pegang omongan saya. Satu kalimat yang sangat sederhana, yang sangat-sangat jauh berbeda ketika Anda berkata, Bang Suma, pegang saya. Dengan pegang omongan saya. Kalau berbicara mengenai pegang omongan saya, berarti saya akan tuntut berdasarkan dengan pribadi baru yang keluar dari diri Anda yang bernama suara. Tetapi kalau Anda mengatakan pegang saya, ya Anda yang harus saya pegang. Kalau suara, Anda bisa nyangkal. Itu bukan saya kok, itu suara saya dimirip-miripkan. Tapi kalau Anda mengatakan pegang saya tidak akan lepaskan sebelum Anda tunaikan apa yang Anda katakan. Jadi itu berbeda. Ketika Anda mengatakan pegang kata-kata saya, itu maksudnya pegang sang sumber suara. Bukan kata-kata yang Anda harus aku pegang, tapi sang sumber.
Itulah bukti. Contoh nih, contoh. Contoh kalau misalnya perkataan dan si pemilik perkataan itu adalah oknum yang berbeda. Ketika ada seorang yang berkata kepada seorang lain, misalnya, lu jelek kali, lu muka lu seperti monyet, dan itu diucapkan di depan umum. Lapor ke polisi, aku tidak menerima ucapan dia yang telah menjatuhkan derajat saya di depan umum. Apa katanya? Dia katakan aku ini monyet. Di mana dia mengatakan? Di pesta. Mana perkataannya? Cari. Ya sudah nggak ada, Pak. Perkataannya diucapkan di situ. Di mana? Mana? Tangkap perkataannya, tangkap. Kan perkataannya yang berkata seperti itu yang masuk di kupingmu dia atau perkataannya? Perkataannya Pak langsung di kupingku. Nah, tangkap. Di mana itu perkataan? Ya nggak ada lah, Pak. Yang mengatakan itu dia. Ya, kan yang masuk di kupingmu perkataan atau dia? Perkataan, Pak. Ya kita tangkap perkataan. Jangan tangkap dia yang masuk di kupingmu apanya yang masuk di kupingmu? Ya masuk di otakmu itu apanya? Suaranya, Pak. Ya udah tangkap suaranya. Enggak, Pak, dia, Pak. Ya artinya beda antara suara dengan pemilik suara. Kalau suara dengan pemiliknya itu sama, yang ditangkap suara aja. Dipenjarakan suara itu, borgol si suara. Biar yang empunya masih tetap menghidupi rumah tangganya. Tapi karena beda, oke, karena beda antara suara dengan yang mengucapkan suara, maka ketika suara itu masuk di kuping, suaranya yang masuk di kuping, tapi yang masuk di kuping bukan orangnya, maka yang ditangkap adalah sumber suara. Itu yang ditangkap, bukan suaranya yang dipenjara, tapi sumber suara. Itulah bukti bahwa suara dan pemilik suara itu berbeda. Sampai di sini paham? Iya, paham. Suara dan pemilik suara berbeda. Tapi suara mewakili pemilik suara, begitu ya? Ya, betul. Ya sudah. Oke. Suara mewakili pemilik suara, ya. Iya. Nah, sekarang lanjut ke tadi yang saya mau bahas, Bang Suma. Silakan. Ini berhubung Pak nganunya sudah nggak ada yang baru, Pak Jaibin. Mungkin nanti juga bisa nyambung. Tetap di konteks yang sama tadi. Tapi saya kutip ayat yang tadi dikutip Bang Suma juga. Di Yohanes 5:36 itu kan dikatakan, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi menurut ayat ini, kemudian Bang Suma menegaskan Yesus hanya utusan. Kan begitu. Nah, apakah hanya ayat ini saja yang dijadikan Bang Suma rujukan, sementara di ayat yang lain, di ayat sebelumnya ya, mungkin di perikop yang sama, itu banyak sekali klaim-klaimnya Yesus yang menyamakan atau menyetarakan dengan kedudukan Bapa. Misalnya di ayat pertama nih, saya bacakan ya, di Yohanes 5:19, ini perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Di Yohanes 5, nah ini, di sini bunyi ayatnya, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan oleh Yesus. Dalam makna teologisnya orang Kristen, ini menyatakan kesatuan dalam tindakan. Kesatuan ilahi dalam tindakan. Kemudian ayat yang berikutnya lagi juga, misalnya yang 21-nya. Sebab sama, nah, di situ dikatakan lagi sama. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi betul di ayat yang tadi dibaca Yesus mengatakan bahwa dia diutus, tetapi di ayat sebelumnya itu justru menegaskan klaim dia itu satu dalam keilahian dengan Bapa.
Nah, menurut Bang Zuma, apakah juga memiliki pandangan yang sama atau bagaimana? Dari sudut pandang teologis Kristen itu menyatakan satu keilahian. Silakan. Oke, baik. Jadi ini menarik ya, teman-teman. Namun saya memiliki sebuah narasi sederhana berdasarkan pengakuan Yesus. Sekiranya tadi saudara memanfaatkan penjelasan saya bahwa Yesus ini berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan kemudian Tuhan untuk ia katakan dan dia ucapkan, begitu juga yang dia kerjakan. Maka kita udah tamat sebenarnya. Yesusnya mengatakan begini di dalam pengajarannya di dalam kitab Yohanes 7. Di dalam Yohanes 7, Yesus menjelaskan kemudian bahwasanya engkau mengenal aku, tetapi engkau tidak mengenal Bapakku. Itu yang dikatakan oleh Yesus, engkau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Bapakku. Engkau tahu aku, tapi kau tidak tahu Bapakku. Itu kata Yesus tuh. Dengan kata lain, Yesus utuh dikenali oleh Bani Israel, tetapi Bani Israel tidak mengenal siapa yang mengutus Yesus. Kenapa tidak mengenal? Apakah karena tidak pernah disebut namanya? Enggak. Maksudnya secara hakikat, wujud, kamu tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, Yesus berseru, memang aku kamu kenal. Dan kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Nomor 29-nya, Yesus lebih jauh menjelaskan kemudian kepada murid-muridnya, kepada orang yang ada pada zaman itu. Pada zaman di mana Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit hidup kembali, kata Yesus. Itu yang dikatakan. Mereka yang mengenal aku, tetapi mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ini ucapan Yesusnya di tengah-tengah Bani Israel. Artinya, ketika Yesus mengatakan, aku kenal Dia yang mengutus aku, sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang telah mengutus aku. Ini mematahkan argumentasi saudara. Di mana Yesus mengatakan orang-orang mengenal aku, tetapi orang-orang tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Itu apa artinya? Itu artinya apa? Yesus dikenali, tapi Dia yang telah mengutusnya tidak dikenali. Berarti Yesus dan ilahinya itu berbeda. Dia hanya utusan Tuhan yang kemudian diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan konsep Tuhan kepada orang Yahudi. Sederhana, Bung. Coba Anda lihat pengantar penulis Yohanes di Yohanes 1 nomor 18. Apa yang dikatakan di sana? Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi Yesuslah yang kemudian yang mengajarkan, yang mentafsirkan, yang menguraikan tentang Tuhan itu. Yesusnya yang menguraikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Berarti Yesus yang dilihat bukan Tuhan kan? Saya ulang lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa atau Elohim. Tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuannya, Dialah yang menyatakannya. Dialah yang menjelaskannya. Maksudnya, tidak ada yang pernah melihat Tuhan itu. Tapi untuk mengetahui Tuhan itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Nah, apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tuhan satu-satunya ada di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Lebih besar daripada aku.
Itu yang dimaksud oleh Yesus. Lagian kalau Anda melihat di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesusnya Yohanes 8 maksud saya. Yesusnya di sana menjelaskan dengan sangat rinci apa yang dikatakan Yesus. Mulai data 16 atau 15. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku berdua. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu kesaksian Bapa. Lalu di data nomor 29-nya dikatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kurang apa lagi penjelasan Yesus ini tentang Tuhannya? Dia tidak seorang diri, tapi dia bersama dengan Tuhannya. Bukan berarti di dalam tubuhnya itu bercongol Tuhan itu, enggak. Tetapi karena dia adalah utusan Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, maka dia mengatakan, aku sebagai utusan tidak seorang diri, melainkan aku bersama dia dengan dia yang telah mengutus aku. Sederhana itu. Sama ketika dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, dulu aku bersama dengan Bani Israel, inni ma'akum. Allah bersama dengan Bani Israel. Tidak ada masalah. Bukan berarti Tuhan turun ke bumi melata seperti makhluk bersama di tengah-tengah Bani Israel. Enggak, bukan begitu maksudnya. Artinya bersama adalah Tuhan berkenan menyatakan ajarannya kepada mereka Bani Israel melalui duta-duta atau utusan-utusan Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Oke. Berarti ya berbedalah dengan sudut pandang kekristenan tentang Yohanes 5 yang tadi. Kemudian tentang Yohanes 14 yang barusan Bang Suma baca, saya kutip ulang ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Itu di Yohanes 14:7 yang tadi. Menurut Bang Suma, masalahnya mereka tidak mengenal Bapa, atau orang Kristen tidak mengenal Bapa. Tapi ayat ini bunyinya nggak seperti itu, Bang Suma. Di sini bunyinya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Lalu Filipus heran. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini justru menguatkan pandangan teologis kekristenan bahwa Yesus dan Bapa satu dalam hakikat. Memang berbeda dalam peran sebagai pengutus dan yang diutus sebagai Bapa dan Putra, berbeda dalam peran tapi satu dalam hakikat atau keadaan ilahinya. Ini dari sudut pandang teologi Kristen. Justru ayat ini menguatkan itu, Bang Suma. Oke. Ya, boleh. Silakan. Oke. Jadi gini, Yesus itu manusia diutus oleh Tuhan sebagai wakilnya. Ucapannya ucapan Tuhan, pekerjaannya pekerjaan Tuhan. Dia datang sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda lepaskan kekristenan Anda, dengan kata lain Anda tidak menyembah sosok yang bernama Kristus, Anda tidak memaksakan ucapan Yesus ini sebagai ucapan Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi kan sudah dikatakan
bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau Yesus mengatakan, kalau kamu telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Apa maksudnya itu? Yesus sebelum Filipus bertanya, Yesus sudah mengajarkan Bapa itu di langit. Bapa yang mengutus aku. Bapa bukan manusia. Suara Bapa tidak bisa kedengar. Nomor Yohanes 5 nomor 37. Tidak bisa kedengar. Yohanes 7 tadi nomor 28 29 sudah Yesus sampaikan. Udah. Dia mengatakan bahwasanya kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia yang mengutus aku. Sudah. Berarti aku ini cuma wakil Tuhan. Berkata-kata cuma ucapan Tuhan. Melakukan pekerjaan yang dipekerjakan Tuhan. Kenapa kau minta aku tunjukkan Bapa itu? Sesungguhnya siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Melihat aku sama seperti melihat Bapa. Mendengarkan aku sama seperti mendengarkan Bapa. Melihat aku sama seperti melihat Bapa. Sebab tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Orang yang khusyuk di dalam beribadah, menghadirkan Sang Tuhan di dalam dirinya, dia sedang bersama dengan Tuhannya. Bukan berarti Tuhan masuk ke dalam tubuhnya, tetapi kuasa Tuhan ada pada dirinya. Dia bersama dengan Tuhannya, karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Jadi ketika Yesus mengatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Aku di dalam Bapa karena aku adalah wakilnya Bapa. Aku ini asistennya, maka aku di dalam Bapa. Bapa itu yang mempekerjakan aku. Bapa di dalam aku, sebab aku tidak pernah melupakan perintah Bapa. Aku senantiasa tekun melakukan apa yang diperintahkan Bapa, maka Bapa itu ada di dalam aku. Pada saat aku duduk, aku mengingat Bapa. Pada saat aku berdiri, aku mengingat Bapa. Pada saat aku berjalan, aku mengingat Bapa. Pada saat aku bermukjizat, aku ingat Bapa. Pada saat aku terancam, aku mengingat Bapa. Pada saat aku ingin melakukan satu tindakan penyembuhan, aku mengingat Bapa. Bapa ada di dalam aku. Aku tidak pernah lupa Bapa. Bahkan di penghujung hidupku untuk tidur, itu aku tidur bersama dengan Bapa. Ini makrifat. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, kalau kau tidak sampai kepada makrifat, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Gimana tuh? Bapa di dalam aku pergi kepada Bapa. Gimana tuh? Maksudnya Yesus melilit badannya masuk kembali ke dalam perutnya atau kayak mana? Coba Anda renungkan. Ini ilmu marifat, di mana Yesus sedang bersatu dengan Tuhan. Ini pekerjaan para wali. Para wali itu beribadah, dia bersatu dengan Tuhannya sehingga alam semesta ini lenyap. Yang ada hanya Allah. Itu pekerjaan Ustaz Alif itu, Dinda Alif. Dia bersatu. Dia bersatu dengan Tuhannya. Bumi lenyap. Rumah lenyap. Semuanya lenyap. Rekening lenyap. Dompet lenyap. Hilang semuanya. HP hilang. TikTok hilang. Yang ada hanya Allah. 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 Itu orang yang bermakrifat.
tidak berkata, tidak berbuat, tidak bergerak semata-mata Allah. Dia tidak melakukan pekerjaan semata-mata Allah. Ucapan yang keluar dari lisannya semata-mata Allah. Maka siapa yang melihat aku sama seperti melihat Allah. Itu maksudnya. Ini ilmu makrifat. Ini yang diajarkan kemudian oleh Yesus tentang dirinya. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Makanya dia bisa menyembuhkan orang buta. Kenapa? Karena dia bersatu dengan sang pemilik penyembuhan. Bukan berarti dia Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kenapa? Kenapa? Karena murid-muridnya mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah dengan berkata, ya Bapa, sungguh telah aku beriman kepada anakmu Yesus. Dia adalah anakmu yang soleh, yang mengajarkan kepada kami untuk tekun beribadah hanya kepadamu. Yesus telah mengajarkan kami, Yesus telah membimbing kami untuk kembali kepada jalanmu. Ya Bapa, itu yang dimaksud itu di situ. Maka Tuhannya Yesus mengabulkan apa yang diminta oleh murid Yesus dalam nama Yesus. Wasilah namanya. Itu Namanya saudara. wasilah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini kena Kristen. Ini kena di sini. Ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Tak ada kan? Aku akan minta kepada Bapa. Dia minta kepada Bapa. Lepas lagi, lepas kena lagi Kristen. Berarti Yesus bukan Bapa karena dia masih meminta. Kalau Yesus satu hakikat dengan Bapa nggak minta. Jadi yang kujelaskan itu betul. Dia sedang bermakrifat. Dia berada pada langgam di mana Yesus ini berada pada alam nirwana. Dia bersatu dengan Tuhannya. Bukan dia Tuhan itu sendiri. Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu seorang penolong lain. Loh, tadi katanya Bapa, dia adalah Bapa. Utus saja langsung. Oh enggak, aku bukan Bapa, tapi aku bersatu dengan Bapa. Aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Yang engkau lihat saat ini adalah Bapa. Kenapa? Karena ucapanku adalah ucapan Bapa, perbuatanku perbuatan Bapa, tubuhku, napasku, penglihatanku, semuanya ada Bapa. Itu yang dimaksud Yesus. Dalam Islam ini ilmu makrifat. Yesus ini suhud gak? Suhud dong. Dia tidak punya rumah. Pakaiannya cuman begitu aja compang-camping. Makanannya cuman segitu doang. Tempat tidurnya begitu aja. Bahkan dia dikatakan tidur dari gurun ke gurun, sembunyi dari goa ke goa. Yesus itu begitu. Berarti dia suhud. Apa suhud itu? Meninggalkan kehidupan mewah, meninggalkan hidup material. Dia hidup bersama dengan Sang Bapa, Sang Tuhan. Itu itu yang diajarkan di sini, Bang. Bukan Yesus itu Tuhan, hakikat enggak. Lanjut. Ya oke, Bang Suma, tentang makrifat. Ya mungkin serupa lah, hampir mirip. Jadi memang mengenal langsung dan secara menyeluruh akan Allah dalam kekristenan itu ya melalui persekutuan dengan Yesus. Mungkin itu mirip lah dengan makrifat ya. Tapi dalam keislaman cuman memang kita nggak pakai istilah itu sih, jarang sih. Nah istilah ini memang nggak dipakai. Namun yang jadi penekanan adalah yang tadi saya sampaikan, banyak klaim-klaimnya Yesus yang menyatakan dirinya setara dan bahkan satu. Seperti yang diajarkan dalam teologi kekristenan. Meskipun ada sanggahannya yang tadi disampaikan sama Bang Suma, tapi saya berusaha menyampaikan apa yang dipahami dalam teologi kekristenan. Dan satu lagi penegasan yang paling fundamental, kenapa kesatuan itu diakui dan dipercaya sebagai sesuatu yang mungkin dalam istilah Islam hak atau benar, karena Yesus sendiri juga mengklaim di klaim sebelumnya, sebelum dia mengatakan dengan Filipus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, diulangi, tidak ada seorang pun
yang datang kepada Allah, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul, wasilah Ini namanya. bukan hanya sekedar klaim yang biasa, tapi ini sesuatu yang ilahi. Karena di situ disebutkan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada cara lain mengenal Allah yang benar kecuali dengan cara dan bersekutu dengan Yesus, atau mengenal langsung Allah melalui persekutuan dengan Aduh, itu Yesus. di Nah, ini Islam dalam teologi namanya, kekristenan Inna seperti itu, Allaha yang wa mungkin tadi dikatakan mirip malaikatahu dengan yusholluna 'alan ma'rifat. nabi. Ya ayyuhallazina Jika amanu ma'rifat shollu kan alaihi mengenal wasallimu Tuhan ya. taslima. Waduh. Setahu saya Iya. sih begitu. Ya, jadi gini saudara. Makrifat itu jangan disalahartikan bahwa orang yang bersatu dengan Tuhan itu adalah Tuhan. Jangan. Oh, Yesus makrifat berarti Yesus juga Tuhan. Enggak. Murid-murid Yesus juga itu bermakrifat. Sama persis kedudukan Yesus terhadap Sang Ilahi. Di mana murid Yesus itu bermakrifat sama seperti Yesus? Silakan Anda buka kitab Anda di Yohanes 17 nomor 21 minimal. Apa kata Yesus? Supaya muridku menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar muridku juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid juga bermakrifat satu di dalam Bapa. Bukan berarti murid juga Tuhan. Kami umat Islam bermakrifat. Bang Arif bersatu dengan Tuhan. Bang Suma satu dengan Tuhan. Dinda Felix satu dengan Tuhan. Dinda Olia satu dengan Tuhan. Kurias Moto satu dengan Tuhan. Bukan berarti orang-orang ini semuanya adalah Tuhan. Ini yang disampaikan Yesus. Supaya muridku semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Mereka, muridku juga di dalam kita. Kalau yang dimaksud Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, memandang Bapa adalah satu, adalah hakikat satu, maka murid-murid Yesus juga bagian daripada satu hakikat tersebut. Celaka itu. Ini yang dimaksud marifat. Bro admin pun bisa bersatu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi kalau Anda memenuhi syarat, yaitu melakukan apa yang menjadi perintahnya. Baru bermakrifat. Turuti perintah, baru bermakrifat. Jangan bermakrifat, melanggar perintah. Itu nggak akan nyambung. Jadi saudara, Yesus ini adalah seorang Muslim yang taat. Dia orang yang bermakrifat. Bersatu dengan Tuhannya. Bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Tetapi dia adalah oknum yang taat. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 31 ending dari dalil yang Anda katakan tadi tuh. Di Yohanes 14, apa endingnya? Seluruh orang Israel, dunia harus tahu, bukan Israel saja. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa taat kepada Bapa, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Coba Anda baca. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi dunia harus tahu, bro admin harus tahu kata Yesus, bahwa Yesus itu mengasihi Bapa, bahwa Yesus itu melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada Yesus. Dia adalah seorang Muslim yang taat. Makanya yang saya katakan tadi, pada saat Yesus berdiri, dia bersama dengan Bapa. Pada saat dia duduk, dia sama Bapa. Pada saat dia berjalan, dia sama dengan Bapa. Bahkan di penghujung hidupnya menuju tidur, dia hilangkan ingatannya di ingatan terakhir bersama dengan Bapa Tuhannya. Begitu dia bangun dari tersadar, yang pertama dia ingat Bapaknya, Tuhannya. Bukan dompetnya di mana, tapi Tuhannya. Subhanallah, alhamdulillah. Tuhan dulu yang dipujinya. Bukan di mana dompetku, kok tidak ada di sini. Bergeser, ternyata Pak Bom yang ngambil. Itu yang disebut ilmu ma'rifat, bersatu dengan Tuhan. Saya kira begitu, Bung.
Mungkin ada yang lain? Iya, ya, terima kasih Bang Suma. Sama-sama. Dinda, mungkin ada yang mau ditambah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa di sini sebenarnya Bro Admin sudah Assalamualaikum paham warahmatullahi taala berkaitan dengan itu, wabarakatuh. dan itu Oke, sangat ikhwan jelas fillah yang sekali dirahmati tadi oleh yang Allah, Bro udah mungkin sampaikan sampai ya. di sini dulu Itu kan ada di live dalam kita hadis pada qudsi malam hari ini. yang dijelaskan Silakan oleh untuk Rasulullah. Setiap wali sahabat-sahabat Allah, dan setiap netizen orang-orang yang Warta imannya Pelangi tinggi, untuk levelnya para nabi, mensubscribe channel maka dia Warta selalu Pelangi mengerjakan dan firman terus Tuhan, apa yang ikuti menjadi sunnah dan dia kerjakan, jangan lupa kewajiban dia jalankan, di follow dan maksiat di dia jauhi, maka apa namanya penglihatannya adalah dikomentari. penglihatanku, kata Allah kan Oke, gitu. barakallahu fikum. Pendengarannya adalah pendengaranku. Assalamualaikum Ketika dia warahmatullahi taala berjalan, maka aku wabarakatuh. berjalan.